Shalom saudara. Ada sukacita di rumah Tuhan siang hari ini. Saya percaya kita semua yang hadir di sini adalah umat-umat kesayangan Tuhan yang sangat rindu kepada Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah yang senantiasa rindu untuk bersekutu dengan umatnya. Mari siang hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita mau membawa syukur kita membawa kerinduan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan. Umat-Mu sudah ada di tempat ini, siap memuji Engkau, siap menyembah Engkau, siap memberikan syukur, membawa setiap kerinduan. Kami rindu bertemu dengan Engkau siang hari ini Tuhan. Mari Bapa, Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya Tuhan saja yang dimuliakan, hanya Tuhan saja yang ditinggikan di tempat ini. Dan biarlah umat-Mu yang datang boleh diberkati oleh karena kehadiran Tuhan. Kami semua merasakan Tuhan hadir, Tuhan menjamah, bahkan mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap beribadah katakan amin. Sama-sama kita mau datang kepada Tuhan dengan segala ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Yeah.
sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Amin. Kita memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang penuh bersyukur. Kasih tepuk tangan yuk di hadapan Tuhan yuk. Yang hari ini hanya nama Tuhan saja yang layak dipuji. Hanya Tuhan yang layak dinyanyikan.
hati kami senantiasa menyembah Engkau ya Tuhan, karena Engkaulah Allah yang layak, yang patut dipuji, disembah, diagungkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah kedua ini, kami sudah menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Sebentar kami akan duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami juga supaya kami dapat mengerti Tuhan dan dimampukan Tuhan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan penasihat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita di sepanjang hari-hari yang sudah kita lewati. Amin. Betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu luar biasa di dalam setiap langkah kehidupan kita. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita buka firman Tuhan. Mazmur 42. Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 akan kita baca secara bergantian. Nanti ayat yang ke-9 kita akan bersama-sama. Saya terlebih dahulu ayat yang pertama, Mazmur 42. Kerinduan kepada Allah. Untuk memimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudera yang berpanggilan dengan mereka air terjun, segala gelora dan gelombangmu berberibu-ribu. Ayat 9 kita sama-sama. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Tema firman Tuhan pada siang hari ini yaitu kerinduan kepada Allah. Nah, Bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, setiap kita pasti pernah merindukan seseorang atau saudara atau orang lain yang pernah bersama-sama dengan kita. Nah, firman Tuhan ini menceritakan tentang seorang raja yang dimana hatinya itu sama seperti digambarkan firman Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Ya, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, Bani Korah mengawali nyanyian ini dengan menggambarkan seekor rusa yang sangat kehausan. Ya, mungkin karena perjalanan jauh, mungkin karena kekeringan di sekelilingnya atau di sekitarnya, atau mungkin karena sesuatu yang membuat rusa harus berlari sedemikian sehingga tidak sempat mencari air untuk minum. Hal ini menggambarkan betapa jiwa Raja Daud yang rindu kepada Allah. Itu yang dilihat Bani Korah tentang perasaan hati jiwa daripada Raja Daud, sehingga dituliskan ini sebagai pujian. Raja Daud adalah raja yang diurapi oleh Tuhan, raja yang besar. Ya, bagaimana kita melihat sejarah Raja Daud? Ya, raja yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan
Tetapi walaupun sebegitu hebat dipakai oleh Tuhan, tetapi Raja Daud adalah seorang raja, kalau kita melihat dari Mazmur ini, raja yang rendah hati. Raja yang menundukkan, yang mau menundukkan hati pikirannya di hadapan Tuhan. Nah, Raja Daud punya perasaan yang digambarkan Bani Korah ini, yaitu perasaan yang sangat membutuhkan Tuhan. Sama seperti seorang yang haus akan air, karena haus dan banyak melakukan aktivitas pekerjaan yang sehari-hari dia lakukan dalam kehidupannya. Nah, Bapak Saudara-saudara, kalau kita udah haus, pasti akan mencari air untuk melegakan kehausan kita. Demikian juga Raja Daud dikatakan, hausnya bukan haus dengan air yang kita minum setiap hari, tetapi hausnya itu kepada Tuhan yang dia puji, kepada Tuhan yang dia sembah, kepada Tuhan yang dia junjung di dalam kebutuhannya, di dalam kehidupannya, maksud saya. Jadi perasaannya itu sangat membutuhkan Allah. Ya, Raja Daud itu menggambarkan jiwanya di sini sangat membutuhkan Allah. Kemudian menggambarkan betapa sangat pentingnya Allah bagi dirinya. Air perlu bagi kehidupan manusia. Tanpa air manusia akan mati. Ada beberapa ya yang pernah saya baca tentang kebutuhan air di dalam tubuh kita dan manfaatnya. Pertama-tama saudara-saudara, tentunya rasa haus ya. Tetapi selain daripada itu menyehatkan jantung. Kemudian untuk membuat tubuh kita ini cukup air sehingga tidak dehidrasi. Kemudian memperlambat penuaan. Kalau tidak ada air maka cepat keriput. Ya, kemudian melembabkan kulit dan lain-lain sebagainya. Masih banyak lagi. Ada beberapa hal manfaat air itu di dalam kehidupan kita. Nah, Raja Daud menggambarkan itu di dalam hidupnya tanpa Tuhan. Ya, maka hidupnya itu akan bisa dikatakan itu mati, tidak berdaya, tidak berguna, tidak bisa melakukan apapun. Ya. Kemudian tanpa Allah tidak dapat melakukan apapun. Kemudian Allah adalah sumber hidupnya. Sama seperti manusia yang membutuhkan air tadi. Tanpa air maka manusia tidak bisa hidup. Raja Daud menggambarkan tanpa Tuhan dia tidak bisa hidup. Makanya dia gambarkan seperti seekor rusa itu yang haus. Ya, seekor rusa yang merindukan sungai yang berair. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita menggambarkan kenapa dia harus berbicara kepada sungai yang berair? Berarti ada sungai yang tidak berair ya? Berarti ada. Kalau digambarkan, katakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Berarti ada sungai yang tidak berair, Bapak Ibu saudara. Oleh karena kekeringan, ya di Pulau Jawa khususnya, kita lihat itu orang tanah itu sampai terbelah-belah, retak-retak begitu karena tidak ada air. Ya, banyak orang itu mengambil air dari selokan-selokan, dikumpulin sedikit-sedikit, atau mereka pergi ke gunung-gunung, ya, ke sungai-sungai sudah kering mencari di mana masih ada sedikit-sedikit air. Ya, nah itu menunjukkan betapa pentingnya air itu di dalam kehidupan manusia. Seperti itulah yang digambarkan Raja Daud, betapa pentingnya Tuhan itu di dalam hidupnya. Nah sekarang sebegitu pentingkah Tuhan itu dalam hidup kita? Ini pertanyaannya. Sebegitu hauskah kita akan kehadiran Tuhan dalam keluarga kita? Sebegitu rindukah kita Tuhan itu hadir dalam hidup kita setiap hari? Yang bisa menjawab itu hanya kita. Kalau kita merasa aku haus akan Tuhan, saya akan mencari. Bagaimana saya mencari Tuhan? Saya akan berusaha. Saya membaca firman Tuhan, saya memuji Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Saya banyak membaca tentang cerita tentang Tuhan atau buku-buku rohani. Itu salah satunya Bapak Ibu saudara-saudara. Siapa yang berbicara kemarin, ada hamba Tuhan kalau nggak salah ya, paling tidak 1 bulan itu katanya 1 buku ya. Di sini atau di tempat lain yang saya dengarkan. Paling tidak dia bilang 1 buku itu tolong selesaikan. 1 bulan harus ada 1 buku. Waduh, saya pikir luar biasa.
di televisi ya, ada orang wawancara begitu, orang-orang politik. Dia bilang, berarti saya pikir 12 bulan satu tahun berarti 12 buku 12 buku yang harus dia selesaikan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah sekarang kita bertanya, adakah satu buku 1 bulan atau 1 tahun kita baca? Itu pertanyaannya. Itu menunjukkan kehausan, menunjukkan keseriusan. Ya, kalau memang serius, bisa nggak 1 buku 1 bulan? Bisa, 2 pun bisa. Bisa 1 tahun 12 buku, bisa. Nah sekarang bagaimana kesungguhan kita untuk mencari Tuhan? Apakah hanya sekedar ya sudahlah, ya ke gereja ya sudah, begitu-begitu aja begitu ya, nggak ada perubahan dalam kehidupan kita katakanlah kita begitu, ya. Tapi Raja Daud bukan seperti itu. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Rindu itu berbeda dengan kangen ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Rindu itu lebih dalam daripada kangen. Kalau kangen, aduh, saya kangen sama Kok Ketiong nih, udah beberapa hari nggak ketemu. Kemarin dia nggak datang kaum pria, contohnya nih. Hanya sebatas itu kangen. Tapi kalau rindu ini ingin bersama-sama selalu, itu rindu. Ya, rindu itu lebih dalam. Dia ingin tetap merasakan kebersamaan setiap waktu, setiap saat. Itu perbedaan rindu dengan kangen. Itu. Saya kangen pulang kampung halaman. Ya, tapi nggak pulang juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau rindu itu bergelora di dalam. Kapan? Ya apapun dibuat usaha untuk supaya saya bagaimana supaya pulang. Berusaha semaksimal mungkin. Nah seperti itulah yang digambarkan oleh Raja Daud. Demikian jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan, ya Allah. Jadi kerinduan yang terdalam dari pemazmur ini adalah membutuhkan Tuhan dalam hidupnya sebagai kebutuhan yang mutlak. Mutlak itu harus, tidak bisa tidak. Seperti rusa yang haus akan air, hal ini juga menunjukkan kebutuhan yang mendesak. Mendesak itu, ya, bisa nggak besok? Tidak seperti itu. Sekarang, saat ini, itu namanya mendesak. Ibaratnya gedung ini harus direnovasi, mendesak. Karena minggu depan harus dipakai, tidak boleh harus di tempat lain. Gara-gara ibaratnya nih, kita perbaiki sehingga kita pindah dulu. Tidak, mendesak harus selesai. Jadi dikebut. Bagaimana caranya dikebut supaya selesai. Demikian menggeloranya hati kita, bergelora, membara di dalam. Supaya tetap bersama-sama dengan Tuhan. Jadi itu menunjukkan kebutuhan yang mendesak. Lebih daripada lapar. Kalau lapar bisa ibu tahan kan? Saat ini kita berjalan sampai ke Bekasi, berjalan kaki, laparnya bukan main. Masih bisa kita tahan. Tapi kalau haus Bapak Ibu Saudara-saudara, bisa kita sampai terpontang-panting mungkin. Ya. Jadi lebih daripada lapar. Karena rasa haus yang tidak terpuaskan sangat mengerikan. Bahkan bisa mematikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Apabila kita jauh hubungan kita dari Tuhan, bisa mematikan perasaan kita ini. Makin lama makin biasa bahasa kita, makin dingin. Lama-lama sudah tidak ada lagi. Tapi Raja Daud menggambarkan, aku tidak bisa berpisah dengan Tuhan. Aku tidak bisa menjauh dari Tuhan. Jadi ada selalu menggelora di dalam hatinya untuk selalu bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kerinduan kepada Allah bukan hanya sekedar untuk beribadah datang ke gereja, tetapi bagaimana kita bersekutu dengan Allah sendiri dengan kesungguhan dan dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain daripada kita datang ke gereja, di dalam kehidupan kita sehari-hari pun seperti yang katakan tadi, ada hanya persekutuan. Baik keluarga maupun pribadi. Baik di tempat pekerjaan mungkin, berikan waktu kita sejenak. Berapa lama? Tuhan tidak membutuhkan waktunya lama-lama. Seberapa hatimu yang kamu kasih, seberapa hati kita kasih. Ada orang berkata, ya di mobil pun kita beribadah kepada Tuhan. Ketika kita dulu kita bisa berdoa kepada Tuhan, berhubungan. Itu menunjukkan hubungan kita yang erat. Kita merasakan bahwa aku harus bersama-sama dengan Tuhan lewat doa itu. Apabila kita umpamanya di pekerjaan, kita bisa menempatkan diri kita sebentar atau kemana, atau ke kamar mandi. Ini perasaan, masalah hati Bapak Ibu Saudara-saudara ya.
Sama seperti orang yang berpacaran, ya kan? Jangan kata mamanya tapi lari, pergi. Yang penting aku bisa bertemu, bertatap muka aja, rasanya saya udah bagaimana gitu. Kalau masa-masa pacaran ya. Yang belum pacaran ya. Nah, seperti itu. Ini lebih lagi daripada itu. Dikatakan lagi lebih daripada lapar. Karena bisa mematikan rasa haus itu. Nah, kalau kita tidak memberitahukan kepada jiwa kita untuk mencari Tuhan, maka kelamaan seperti saya katakan, makin dingin, makin menjauh kepada Tuhan, maka dikatakan mati secara rohani. Bapak Ibu saudara-saudara, jangan kita menganggap, wah kuat, saya mah kuat rohaninya, tapi nggak tahu ternyata rohani kita udah kosong. Bapak Ibu saudara-saudara, kering, ya kering, ke gereja, tapi rohnya kering, begitu, ya. Jangan merasa kita nyaman, tapi sedikit ada goncangan itu langsung tumbang, langsung jatuh. Tapi orang yang merasakan atau mau bersama-sama selalu dengan Tuhan itu, ya kan? Di dalam hubungan kita dengan Tuhan, ya kan? Tuhan akan memberikan kita kepada memberikan kekuatan kepada setiap kita. Masalah boleh datang, silahkan begitu ya. Terserah bagaimana Tuhan memberikannya. Tapi kalau saya bersama-sama dengan Tuhan, ya terserah Tuhan. Saya masih tetap teringat ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid. Itu salah satu contoh yang real, Bapak Ibu saudara-saudara. Bukan berarti semakin dekat kepada Tuhan kita semakin gak ada masalah. Gak ada, bukan seperti itu orang Kristen. Ya. Walau ada masalah yang besar, tetapi percayalah bahwa Tuhan di situ ada. Ketika murid-murid mereka berusaha dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan kekuatannya, mereka nggak bisa. Ombak itu tetap menghempaskan mereka. Angin itu hampir membuat perahu mereka itu mundur. Mereka berusaha terus. Padahal Kristus ada di situ, Tuhan ada di situ. Ada ujian, Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan? Semestinya kan tidak harus seperti itu. Biarkan saja. Yang penting kita dayung. Tuhan ada di sini, ngapain kita harus takut? Mestinya kan begitu ya. Pasti juga sampai nanti ke darat begitu. Ngapain kita takut kalau bersatu perahu dalam Tuhan? Ngapain takut Bapak Ibu saudara-saudara? Ya kan? Ibarat kita menaik perahu bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang harus ditakutkan? Orang pemilik langit dan bumi ada di situ. Gitu. Tapi kadang-kadang kita pikiran yang berjalan. Pikiran kita, aduh bagaimana nanti? Ombaknya lebih besar dari perahu. Bagaimana dihempaskan kita karang? Apalagi tidak bisa berenang. Nah, pikirannya kemana-mana, Bapak saudara-saudara. Raja Daud merasa tenang ketika dia berada bersama-sama dengan Tuhan. Makanya dia berusaha mencari. Kemudian, bila aku boleh datang melihat Allah. Bani Korah melihat begitu dalamnya keinginan Raja Daud untuk datang bersekutu ke bait Allah. Begitu dalamnya keinginannya itu. Ya, dia merasa gelisah, nggak tenang hatinya kalau dia nggak datang beribadah ke tempat beribadah. Ya, kalau kita ke gereja, ya bersekutu dengan orang-orang seiman begitu. Dia merasa nggak nyaman, Bapak Ibu saudara-saudara. Di tempat lain dia nggak nyaman. Ya, makanya lebih tenang satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 di tempat lain, 1000 hari di tempat lain. Ya, nah seperti itu jiwa Raja Daud digambarkan. Jadi dikatakan di situ, Bani Korah melihat begitu dalamnya keinginan Raja Daud untuk datang bersekutu ke bait Allah. Nah, untuk berhubungan kembali dengan Tuhan di bait suci. Keinginannya itu ya ingin dia bersama-sama mengulang apa yang sudah pernah dilakukan, Bapak saudara-saudara. Ada kalanya memang kalau kita jauh daripada Tuhan ya, bagi orang-orang yang rindu memang selalu bersama-sama dengan jemaat Tuhan, di rumah Tuhan bersama-sama dengan orang-orang yang seiman, ada kerinduan itu, kapan saya kembali bersama-sama di sana dengan Tuhan, menyembah Tuhan, mengangkat tangan dengan jemaat-jemaat orang-orang yang seiman dengan saya di sana, menyatakan kasih Tuhan kepada banyak orang begitu. Ya, jadi kerinduan itu tidak bisa ditunda. Ya, karena itu dikatakan tadi mendesak, mutlak harus. Nah, kerinduan ini bukannya dia tidak percaya bahwa Tuhan tidak bisa hadir di mana-mana. Orang kan berkata kadang-kadang kan begini, Pak Sarman ngapain harus begitu ke gereja? Di mana-mana juga bisa. Tuhan itu bisa di mana-mana. Tuhan bisa hadir, bisa di Papua, betul. Di Amerika, betul.
Nah sekarang seperti saya ceritakan tadi pagi, coba Bapak Ibu Saudara-saudara pergi wisata lah, mana yang terkenal Indonesia, Bali. Bali yang paling terkenal ya, gitu. Ya, coba pergi ke sana. 2 minggu kira-kira di sana. 2 minggu itu berarti minggunya 2, kita buat minggunya 2. Ya, apakah setenang di sana jiwa kita atau setenang di sini? Bapak Saudara, beda. Itu yang ada di perasaan Raja Daud. Ketika aku pergi, ya kan, jauh dari tempat di mana aku biasa memuji Tuhan, biasa menyembah Tuhan bersama-sama orang percaya, hatiku merasa kurang puas. Jadi dia pergi mencari, dia ingin kembali mengulang apa yang pernah dia lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, kembali kepada apa yang sudah pernah dilakukan. Ya, tetapi kita lihat di sini, dia merasa jauh dan putus asa apabila tidak berada di rumah Tuhan secara langsung. Kehadiran kita secara langsung di rumah Tuhan itu berbeda dengan online, Bapak Ibu Saudara-saudara. Berbeda. Jadi anak-anak muda ini khususnya kan ada gereja online. Ya, jangan ikut-ikutan, tidak perlu ke gereja. Ya. Dari rumah juga bisa sambil tiduran, apalagi sambil ngemil. Ada yang seperti itu, banyak Bapak Ibu Saudara-saudara melawan terhadap orang tuanya. Mani, nggak perlu, ngapain susah-susah ke gereja? Ada gereja online. Nih, tinggal putar di sini nih. Bahaya Bapak Ibu Saudara-saudara. Berarti nggak ada kehausan untuk bertemu dengan sesama orang-orang yang seiman. Tidak ada kerinduan untuk datang ke gereja, untuk bersekutu, mendengarkan secara langsung firman Tuhan. Ya. Kalau di rumah kan kadang-kadang kita jujur. Ya kan, kalau di HP atau di laptop itu bajunya di atas cakep ya, pakai baju ini, di bawah celana pendek. Ya kita jujur. Gitu. Waktu online kemarin-kemarin itu, termasuk yang minggu mungkin ada orang yang begitu. Minggu. Kalau saya bilang sama istri, anak-anak, tidak bisa seperti kita ke gereja, ke sini masuknya, seperti itu juga kita di rumah. Persiapkan, saya buat kardus sebagai mimbar. Ada satu keyboard yang dari sini, Yamaha itu di rumah, itu kita buat apa itu, tatakannya itu ulos sebagai lapis daripada Alkitab. Semuanya seperti itu. Saya buat seperti itu, bukan main-main. Ya, harus ditunjukkan rasa hormat kepada Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu nggak ada di mana-mana, ada, tapi bagaimana hati kita tunjukkan dengan keseriusan. Saya digambarkan tadi 1 tahun yang kemarin itu saya pulang ke kampung bersama-sama dengan keluarga. Berbeda Bapak Ibu Saudara-saudara, berbeda. Di sana saya ke gereja, tapi berbeda dengan apa yang sudah pernah saya lakukan di sini berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Perasaannya berbeda. Di sana walaupun saudara-saudara saya, walaupun di sini kita dari berbagai suku bangsa di sini, tapi perasaan itu beda. Saya masih merasa nyaman, merasa lebih tenang di sini. Seperti itu. Kenapa? Karena saya sudah terbiasa di sini. Nah, seperti itu yang dirasakan Raja Daud. Nggak enak di tempat lain katanya. Aku lebih enak di rumah Tuhan, di mana aku pernah memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan orang-orang yang seiman dengan aku. Itu kerinduan yang dalam, Bapak Ibu Saudara. Jadi berusaha. Kemudian dia katakan, air mataku telah menjadi makananku siang dan malam. Bani Korah melihat kesedihan yang membuat pemazmur merindukan kelegaan, ya, di dalam Tuhan. Dia rindu ada kelegaannya ketika dia ada di rumah Tuhan. Dan kebalikannya menunjukkan kesedihan apabila ada jarak yang dirasakannya dengan Tuhan. Dia merasa sedih. Aduh, kok begini ya gitu. Kalau jauh daripada Tuhan, ya. Nah, kalau di sini jemaat Tuhan, saya pikir ya luar biasa semua, ya, orang-orang yang mencari Tuhan, memberikan waktunya, yang memberikan segala-galanya untuk mencari Tuhan. Tidak ikut-ikutan dengan orang-orang yang lain, maksudnya tidak kita tunjuk-tunjuk, ya. Khususnya pemuda-pemuda, ini sekali lagi saya bilang, jangan ikut-ikutan karena ini nyata. Ada teman saya berbicara, Pak Samen, aduh, katanya, anak saya
Nggak usah pergi ke gereja, Pi. Nanti saya tunjukin. Jangan seperti itu, Bapak Saudara-saudara. Bersekutu, berkumpul, itu namanya persekutuan. Kalau tidak berkumpul itu bukan persekutuan namanya. Ya. Nah, kemudian yang kita lihat, bagaimana kita bisa melihat orang lain yang merindukan Allah senantiasa hadir dalam hidupnya. Yang pertama kita lihat di sini, akan mencari Allah. Dia selalu berusaha, ya, memberikan waktunya. Kemudian selalu memandang kepada Allah. Itulah yang rindu kepada Allah. Memandang kepada Allah maksudnya itu menempatkan Allah sebagai pusat dari perjalanan hidupnya. Ya, dalam setiap kehidupannya itu dia mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Kemudian memegahkan Allah. Memegahkan itu mengagumi. Kagum akan keberadaan Allah, kagum akan kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Kemudian orang yang rindu kepada Allah selalu bersyukur. Ya, selalu bersukacita, Filipi 4 ayat 4. Ya, selalu bersukacita di dalam hatinya. Atas kerinduannya itu dia berusaha sedemikian. Kemudian merenungkan firman Tuhan atau berusaha menerapkan ajaran firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Kristus, orang yang rindu kepada Allah adalah orang yang rohani. Rohani dalam arti yang sudah saya jelaskan tadi, yang suka membaca firman Tuhan, yang suka memuji Tuhan, yang suka datang kepada persekutuan. Jadi dia merasakan haus akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Nah, seseorang yang ingin tahu atau bersama-sama atau secara terus-menerus, ya, dengan Tuhan sebagai yang didambakan. Nah, sekarang apa yang kita dambakan dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan nomor 1 atau nomor berapa? Hanya kita yang tahu, Bapak Saudara-saudara. Kemudian orang yang merindukan Tuhan adalah seseorang yang secara terus-menerus mengulang kenangan-kenangan terdahulu yang pernah dilakukan bersama-sama dengan Tuhan. Seperti apa yang kita lakukan di sini. Kemudian selain itu daripada yang kita lakukan sekarang, yang sering kita lakukan itulah membaca firman Tuhan setiap hari, memuji Tuhan setiap hari. Ya, menaikkan syukur kita kepada Tuhan setiap hari, bukan hanya di gereja, tetapi dimanapun kita berada. Seperti itu Bapak Saudara-saudara. Kemudian dalam ayat yang ke-6, saya akan bacakan ayat yang ke-6. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Kata dari Raja Daud. Dia jujur nih. Dia berbicara bukan kepada orang lain, tapi jujur kepada diri sendiri. Ya. Kita harus seperti Raja Daud, mengakui kalau lemah ya katakan lemah, kalau salah katakan salah, kalau berdosa katakan berdosa. Harus jujur di hadapan Tuhan. Raja Daud ini jujur. Pemazmur jujur dan menyadari tentang keadaan jiwanya yang tertekan kalau dia tidak bersama-sama dengan Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita jauh dari Tuhan merasa tertekan atau enggak, merasa bersalah atau tidak, atau enjoy aja begitu, nyaman aja. Ya kan, gambaran si Pak Hendra yang jauh dari Tangerang, ya kan, kaum pria. Kita pernah berbincang-bincang, berbicara-bicara Iko Kitiong dan teman-teman yang lain. Saya bilang, seandainya kita seperti Pak Hendra itu, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita? Apakah sebegitunya? Begitu. Saya pikir, ya Tuhan, apa aku juga bisa seperti dia kalau aku sejauh itu? Saya bertanya kepada diri saya. Itu salah satu contoh sebenarnya. Bukan memuji Pak Hendra ya, tapi kenyataannya memang begitu. Ya. Jauh perjalanan tapi dia mau. Kenapa seperti itu? Karena dia membutuhkan Tuhan, dia jujur. Dia bilang kalau nggak pergi rasanya nggak enak pasar men, gelisah, gitu. Jadi daripada di rumah gelisah, ya lebih baik saya pergi. Ada rasa keinginan, haus akan Tuhan. Jadi berbicara kepada dirinya sendiri, ya. Jadi dia bertanya kepada dirinya, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan?
Kita tertekan karena apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Apa karena ekonomi? Jangan tertekan karena ekonomi. Jalanilah hidup dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Tertekan karena pekerjaan, jangan tertekan karena pekerjaan. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Apapun yang ada dalam diri kita, cita-cita, kerinduan, keinginan, sampaikan kepada Tuhan. Jangan itu membuat kita tertekan. Tapi tertekanlah jiwamu ketika ketika yang ada di sini lari daripada Tuhan atau pergi atau menjauh daripada Tuhan. Rasakan tidak ada ketenangan. Rasakan gelisah, aduh Tuhan, gitu, ya. Kemudian pemazmur jujur dan dikatakan di sini bersyukur, berterima kasih sebagai penghargaan kepada Allah atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Harus jujur dong. Ya, kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Ya, atas penghargaan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan kepada kita. Jangan egois. Jangan menganggap segala apa yang kita miliki itu adalah hasil keringat kita sendiri. Jangan seperti itu. Jangan berkata, aku mampu, aku sanggup. Jangan seperti itu. Tapi kita harus memberikan pernyataan kepada diri kita, jujur kepada Tuhan. Ya, berterima kasih kepada Tuhan sebagai penghargaan kepada Allah atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Makanya kalau saya selalu berdoa itu, terima kasih Tuhan atas penyertaan, pemeliharaanmu, ya kan, dalam hidup kami sampai pada saat ini. Nggak bisa dengan kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, nggak bisa. Ya, kadang-kadang kita udah berusaha semaksimal mungkin, tapi kok gagal. Nggak bisa dengan kekuatan kita. Tapi kalau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, apapun yang terjadi pasti Tuhan akan berikan kita kekuatan. Ya, jujur kepada diri Tuhan. Sepertinya saya nggak mampu, aku butuh pertolongan. Ya, jujur kan? Jangan kita paksakan, bisa. Itu. Berjalan dengan pikirannya sendiri. Kemudian pemazmur dia jujur terhadap dirinya. Aku tidak bisa menolong diriku sendiri. Aku butuh pertolongan Tuhan. Ya, aku butuh pertolongan Tuhan. Nah, dalam diri kita pun seperti itu. Tuhan, kalau dengan diriku sendiri tidaklah mungkin. Oleh karena itu, aku butuh Tuhan. Tuhan tuntun sertai perjalanan hidup saya, perjalanan hidup keluarga saya, pekerjaan saya, pelayanan saya. Nah, seperti itu. Kalau itu kita jujur terhadap diri kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang mau jujur kepada Tuhan. Nah, jadi di ayat 8 ini dikatakan ini, ya, samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelembangmu bergulung-gulung melingkupi aku. Bapak Ibu Saudara-saudara, tadi kan kita udah jujur atas diri kita kepada Tuhan. Nah, di sisi yang lain dikatakan gelora, ya kan, berpanggil-panggilan melingkupi aku, dengan kata lain mengurung aku. Ada masalah, ada pergumulan, ada beban, pasti ada sepanjang kita masih hidup. Ya, pasti ada. Jangan katakan kenapa ini, kenapa begitu, dan kenapa begitu. Jangan katakan seperti itu. Tapi bagi kita yang hidup, yang percaya, yang haus akan Tuhan itu, yang merindukan kebersamaan kita senantiasa bersama-sama dengan Tuhan, jangan pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ini? Kenapa tidak berlalu? Kenapa tidak berhenti? Kenapa tidak berkesudahan? Jangan bertanya seperti itu, tetapi mari kita lihat jawaban Tuhan ketika kita jujur di hadapan Tuhan di dalam ayat yang ke-9. Mari kita baca 9 bersama-sama. Ayat yang ke-9 mari kita baca. Ini jawaban Tuhan atas apa yang kita rasakan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari. Aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Allah kehidupanku, Allah kehidupan kita, Bapak Saudara-saudara. Jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir. Tuhan memerintahkan kasih setia. Dia kata Tuhan akan melimpahkan berkatnya, Bapak Saudara-saudara. Bagi orang yang merindukan Tuhan, bagi orang yang mencari Tuhan, bagi orang yang mengandalkan Tuhan, ya. Bahkan siang hari dikatakan, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian. Kalau kita lihat bagaimana pemazmur ini mengisahkan
kisah hidupnya yang ditulis oleh Bani Korah ini, wah itu dalamnya luar biasa bagaimana Raja Daud itu menyatakan kerinduannya itu kepada Allah. Nah, bagaimanakah dengan kerinduan kita Bapak Saudara-saudara? Apakah selama ini benar-benar kita memang rindu senantiasa bersama-sama dengan Tuhan? Kalau belum, kita sendiri yang memperbaiki. Orang lain tidak bisa memperbaiki, gembala tidak bisa memperbaiki. Kita harus jujur sama seperti pemazmur tadi, berbicara kepada Tuhan tentang kelemahan-kelemahan diri kita, tentang apa-apa yang membuat kita bisa atau sering jatuh. Berbicaralah kepada Tuhan. Tuhan, masalah ini yang sering membuat saya jatuh, masalah ini yang membuat saya sering terperosok. Tuhan, aku butuh pertolongan Tuhan. Aku haus, aku rindu bersama-sama dengan Tuhan, supaya ini bisa semuanya saya lalui oleh karena kekuatan dan pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dalam nama Yesus terima kasih kami boleh mendengarkan sedikit dari bagian firman Tuhan tentang kerinduan Raja Daud akan bersama-sama dengan Tuhan senantiasa. Ya Tuhan, ibaratkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwanya. Begitu juga jiwa kami Tuhan, haus akan Engkau senantiasa. Tanamkan firman Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh lakukan dan memberkati diri kami dan memberkati orang-orang di sekitar kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, Roh-Mu yang kudus kiranya senantiasa berbicara dalam setiap hati pikiran kami, dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga firman Tuhan ini boleh kami lakukan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami boleh bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Sarben atas berkat firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, pelayanan Bapak dan keluarga Bapak berlimpah-limpah. Amin. Firman Tuhan yang telah kita dengar tadi sangat memberkati kita dan mengingatkan kita untuk kita selalu rindu kepada Tuhan. Amin, saudara. Kami undang saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya kami semua memiliki rasa haus dan rindu akan Tuhan. Bukan hanya sekali dua kali, tapi setiap hari. Merindukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Merindukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dan juga kami merindukan untuk senantiasa melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya kerinduan ini tidak bertepuk sebelah tangan. Ketika kami memiliki kerinduan yang dalam akan berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan pun menyambut kerinduan kami dengan berkat-berkat Tuhan, dengan sukacita, dengan damai. Bahkan hati kami bersorak-sorai
dibuat oleh Tuhan ketika kami merindukan Engkau dalam hidup kami. Dan kami boleh mengalami Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Engkau. Sebagaimana Daud senantiasa memiliki kerinduan akan berjumpa dengan Engkau. Dalam situasi keadaan apapun dia tetap tenang. Dia tetap memiliki hati yang bersorak-sorai karena kemenangan itu tetap berpihak bagi Daud. Karena Tuhan merindukan agar Daud senantiasa dekat dengan Engkau, sehingga Daud pun mengalami kemenangan, keberkatan daripada Allah. Banyak hal yang dapat kami pelajari daripada kehidupan Daud, Tuhan, termasuk kerinduannya kepada Engkau. Kiranya kerinduan kami tidak berhenti sampai di sini, bahkan mati Tuhan, tapi kerinduan kami Engkau kepada Tuhan kiranya dihidupkan oleh kuasa Roh Allah, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh, yang dapat bersaksi, menyaksikan betapa dahsyat hebatnya Allah kami. Dan Tuhan adalah Allah yang senantiasa hadir dan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Secara rohani kami boleh bertumbuh oleh karena ada firman Tuhan mengingatkan kepada kami. Berkati hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah, Bapak Pendeta Sarmen. Berkati WL Singar, pemain musik multimedia Asia, Tuhan memberkati. Bahkan kami Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir, diberkati oleh Tuhan. Karena kami sungguh-sungguh rindu berjumpa dengan Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Tuhan sudah memberkati kami dan sebentar lagi kami akan meninggalkan ruangan ini. Tuhan, kami merindukan juga ya Allah. Kalau nanti bulan Desember kami merayakan Natal di tanggal 10 Desember, ada kecukupan, ada keberkatan daripada Allah, sehingga kami boleh bersorak-sorai merayakan hari kelahiran Tuhan dan penuh dengan sukacita oleh karena Tuhan menjawab doa-doa kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya panitia Natal juga sudah diberkati oleh Tuhan dan akan terus diberkati oleh Tuhan. Persiapan-persiapan yang kami lakukan untuk merayakan Natal, Tuhan memberkati, pembicara Tuhan memberkati, begitu juga panitia Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Tuhan, terima kasih, Engkau baik dan sangat baik. Keluarga kami Tuhan memberkati, usaha pekerjaan kami Tuhan berkati, kesehatan kami Tuhan memberkati. Inilah iman kami sebelum kami meninggalkan ruangan ini. Kami pulang dalam keadaan tubuh yang sehat dan keluarga kami pun juga diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah kembali berkat yang daripada Allah. Terpujilah akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya berkat Allah Bapa yang melimpah turun atas kehidupan jemaat Pajar Baru. Kekasih-kekasih Tuhan diberkati oleh Allah. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus melingkupi hidupmu. Dan engkau menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, yang hidup dekat dengan Tuhan. Dan Roh Kudus akan memimpin kehidupanmu mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Roh sukacita itu menuntun hidupmu untuk melihat dan mengenal Allahmu, bahwa engkau adalah anak-anak yang dikasihi, dicintai dan diberkati oleh Tuhan mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Nama Tuhan Allahmu ditinggikan dan engkau diberkati oleh Allahmu. Haleluya, haleluya.